GMNI itu tidak mau jadi sayapnya PDI Perjuangan. Udah kita declare aja jadi sayapnya PDI. Kita datangin Bu Mega. Ini 65 PKI-nya bubar, yang lain fusi. Ini masa dedengkotnya Orde Baru Golkarnya nggak dibubar-bubar. Hijau itu. Atas nama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 kalian kami tangkap. Gua jijik banget tadi yang lu bilang. Orang mempertentangkan Islam dengan Pancasila. Itu nggak ada yang lebih bego, lebih bodoh dari itu. Gimana? Oke, welcome to Total Politik. Kalau agak kerasa nggak seluas biasanya, agak inferior gue. Memang biasanya kan gue mendominasi lu kan. Wah, kita gitu-gitu dah biasa dah. Ya kan? Mampus lu dalam hati gue, lu mampus lu. Kalau ketemu udah iya. Ini kan ampun kita bos. Iya, ya kan? Benar. Yang selalu menonton Total Politik dan mengata-ngatai kita. Terlalu transaksional. Terlalu duniawi kamu politiknya. Bicara politik kebangsaan harus ada virtue dalam pembicaraan politik. Lu jangan fortune terus, tapi virtue juga fortune. Aduh, ini lagi kan. Lebih duniawi lagi. Ini tegang nih. Ini enggak gini deh biasanya. Jujur sumpah nih enggak pernah gini. Enggak udah. Oke. Langsung aja. Oke, kita kenalkan Willy Aditya. Ampun, Bang. Abang, apa yang lu lakukan sampai dia nih mati kutu kayak gini? Ini gua agak jarang, Bang. Bukan, kemarin gua sama Ari kan live Insta. Jadi gua cerita bahasanya ada ada situasi yang membuat politik kita, khususnya kaum intelektual kita, kaum cendikiawan kita itu cuma dipenuhi oleh sensasi-sensasi. Gua bilang ada moral obligation, ada otoritas keilmuan yang kemudian juga berpihak dan kemudian memberikan tawaran-tawaran, baik itu tawaran korespondensi masa lalu ataupun masa depan. Jangan kemudian hanya nunjuk kiri, nunjuk kanan, ini seolah-olah salah, ini seolah-olah begini gitu. Jadi tidak ada semacam standpoint keberpihakan terhadap sebuah value dan virtue gitu. Jadi intelektual itu kan memiliki virtue yang kemudian maju mundurnya peradaban. Dan kalau kita baca sejarah, teori apapun gitu ya, itu kan bagaimana kekuasaan selalu ditopang oleh intelektual yang penuh kebijaksanaan. Nah, jadi kebajikan itu. Kebajikan. Cendikia ini kan kalau di Kampung Ari ini kan tiga tungku sejarangan. Apa tuh? Ya, tiga pilar yang tidak terpisahkan. Ya. Alim ulama, cedik cende pandai, sama ninik mama gitu. Jadi kita tidak memberikan dominasi atas hal yang lain. Agama ada porsinya, intelektual ada porsinya, kaum adat terutama dalam hierarkis kultural itu ada posisinya, sehingga dialektika ini melahirkan sebuah peradaban gitu. Nah, hari ini kan kita lihat dengan gampang orang ya nunjuk, oh ini salah, ini begini. Yang dikejar sensasi, bos. Nggak ada sama sekali tawaran, misalnya gua dialog kan sering di TV lah gitu ya. Sama Rifana. Favoritnya Bang Willy. Dia bilang, oh ini nggak mungkin karena begini. Nah, politik itu kan social engineering. Kenapa kita harus membebek kepada data-data yang ada? Tugas sejarah kita lah kemudian merubahnya. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Siapa sih yang pernah membayangkan Pak Harto bisa jatuh dengan kekuasaan yang begitu dominan? Kalau itu disurvei, indeks kepuasan Pak Harto mungkin gila-gilaan juga waktu itu ya. Setara Kim Jong Un kan. Nah, realitas ini yang kemudian, kenapa kemudian itu menjadi variabel yang kemudian membuntukan imajinasi dan kreativitas kita dan tugas sejarah kita. Nah, udah ngomong sejarah nih dah. Ini ada foto Inya kita nih. Kan? Nah, beliau-beliau inilah yang melahirkan Republik dan kemudian berdialektika dengan Bung Karno gitu. Kelompok PSI lama, Syahrir dan lain-lain. Kemudian rezim Orde Baru muncul gitu dan mereka-mereka ini yang kemudian ikut juga
mendorong Pak Harto dan melahirkan Orde Baru dan menjadi bagian dari Orde sana. Baru, dan baik buruknya Orde Baru ini juga ada tanggung jawab moralnya. Dan kita bicara sensasi tadi, ini juga generasi udah yang melahirkan hari ini, politik hari ini, karena ini kan buah dari reformasi kita yang ikut udah lahirkan dulu tahun 98 gitu. Iya, benar. Nah ini kemana sih Ini karir politik 98 ini? Iya, ini kalau bicara virtue dan moral obligation kan misalnya kan dalam melihat politik kita hari ini yang less virtue gitu misalnya. Kita ini kan catatan kaki udah aja sebenarnya kan ini. Iya benar. Kenapa udah salahin kita yang sensasional? Gini, 98 itu memang lahir dari dominasi komite aksi. Jadi kalau kita lihat secara sosiohistoris gitu ya, teman-teman di angkatan 80-an itu lebih dominan kelompok studi. Ya. Mereka lahir dari, kalau di Jogja itu ada kelompok studi Palagan, banyak lah. Tokoh-tokohnya siapa tuh? Tokoh-tokohnya Jogja itu Celi ya. Iya, Celi ada banyak sekali lah. Ya. Jadi habis itu baru kemudian bergerak. Ya tadi sempat kita bahas Smith. Smith ini kan memulai sebuah komite aksi ya. Komite aksi ini karena apa? Karena ini belajar dari Prancis 98. Ya. Piala Dunia bukan. Prancis 68. 68 Komong Apari gitu. Jadi gerakan mahasiswa sebelum 1998 yang terlama di dunia itu Prancis 68. Bagaimana Daniel Cohn-Bendit jadi itu kan mereka muak kepada partai. Partai Komunis Prancis itu nggak aspiratif sama sekali, sangat didikte oleh Rusia, oleh Stalin gitu ya, Stalinis banget, sehingga buruhnya sudah demo, mahasiswanya sudah demo, budayawan senimannya sudah demo, kok mereka nggak bersikap gitu. 68 nih ya. 1968. Ini post Charles de Gaulle ya. Nah, mereka menjatuhkan de Gaulle. Tapi akhirnya itu membentuk komite-komite aksi mahasiswa, komite aksi buruh, komite aksi seniman, budayawan, komite aksi urban gitu. Nah, cuma kemudian karena ini baru sebagai sebuah metodologi gerakan, akhirnya mereka ketika dikembalikan pada referendum kalah mereka. Itu de Gaulle pernah kita undang ke UGM. De Gaulle itu bukan de Gaulle. Zhang Kuto yang kolumnis Kompas itu sekarang tinggal di Bali. Dia pernah kita undang ke UGM dan dia bercerita. Waktu itu menjatuhkan de Gaulle. Waktu itu menjatuhkan de Gaulle. Saya ini sampai diculik dan dibawa ke hutan, ditelanjangi. Nah, ketika referendum, di mana rakyat yang kami teriakan, yang kami bela itu membela kami. Kami kalah di dalam referendum. Nah, inilah kemudian ada dua relasi besar. Ada relasi elektoral, ada relasi movement. Nah, kami dan kawan-kawan, saya Adian dan kawan-kawan itu membuat namanya Rembuk Nasional Mahasiswa Indonesia waktu itu. Di sana kami berdebat. Apakah kita akan ikut pemilu, tolak pemilu, ikut atau tolak? Nah, yang di tengah-tengah waktu itu yang nggak bimbang, yang cukup galau tingkat dewa, PRD. PRD platformnya coblos PRD atau tolak pemilu itu. Karena mereka ikut jadi kontestan ya. Mas Budiman nih ketua umum waktu itu. Budiman masih di dalam. Berarti ini pos Soeharto ya? Pos Soeharto. Jadi kalau tadi kan Ari tanya ini bagaimana. Jadi menarik. Terjadi sebuah poros, apakah kita akan ikut pemilu atau kita tolak pemilu. Nah, di sini kemudian inilah bahaya empirisisme. Kurang ikroknya kami ini, karena kami lebih dominan itu demo aja gitu ya. Komite yang lebih dominan. Komite lebih dominan. Jadi kalau kami ketemu itu langsung bahas situasi nasional, Sitnas namanya, terus teklap gitu. Udah rapat teklap aja kalau di sini udah ya. Ada Sitnasnya ada gitu. Tapi kalau di Jakarta beda nih. Jakarta tuh ketemu langsung teklap gitu. Kalau Jogja tradisinya lebih alon-alon asal kelakon gitu. Ada dulu lah syarat-syarat diskusi lah ya. Ini situasi objektif bagaimana, ini isunya apa itu. Kalau di Jakarta enggak, ketemu langsung teklap gitu. Nah, empirisisme ini berbeda dengan Korea.
Korea kemudian pasca gerakan demokrasinya 1984 itu ada aktivis mahasiswa yang jadi presiden. Ya, Kim Dae-jung. Kenapa? Karena ada kerelaan untuk dipimpin. Gerakan mahasiswanya bergabung dengan partai oposisi. Apa jadinya hari ini kalau partai oposisi waktu itu ditopang oleh semua gerakan mahasiswa? Tahun 99 itu. Lu kan ingat tahun 99 itu ada pameo-pameo. Ini tukang parkir jadi anggota dewan, preman pasar jadi anggota dewan. Kenapa? Supir Karena aktivis-aktivis pro demokrasinya masih di jalanan. Gua dan kawan-kawan itu masih demo Semanggi 1, Semanggi 2, masih ya paling BEM yang unyu-unyu, kemudian ikut pemantau pemilu. Kami masih tolak pemilu aja, Bos. Tetap bermain di luar arena ya, padahal pintu masuk untuk masuk ke arena dibuka lebar betul. Ini problem paling fundamental dari empirisisme. Karena tidak ikro. Jadi keterbatasan inilah yang kemudian sebelum ke sana, YLBHI sempat menerbitkan buku gerakan mahasiswa. Waktu itu buku kecil putih itu gerakan mahasiswa di beberapa negara. Ada Manifesto Cordoba, salah satunya adalah Korea. Seandainya itu menjadi acuan kami, mungkin sejarah akan berbeda. Ya. Hari ini kan ya kami ini kan walaupun tulang punggung di partai tapi hanya second layer gitu ya. Iya. Karena tetap masuknya telat kan? Iya, masuknya telat. Bahkan gua sempat gua kan dulu ketua umum FMN, Front Mahasiswa Nasional. Gila ya. Gua bilang GMNI itu tidak mau jadi sayapnya PDI Perjuangan. Udah kita declare aja jadi sayapnya PDI. Kita datangin Bu Mega. Kenapa? Karena takdir sejarah gerakan mahasiswa itu dilahirkan oleh partai politik. Inilah depolitisasi, deideologisasi dan deorganisasi yang paling hari ini NKKBKK tidak pernah keluar dari kampus. Lu bayangkan ya semua organisasi-organisasi Jepang itu kecuali HMI itu didirikan oleh partai politik. Maklumat X-nya Hatta. Dan itu secara sadar bagaimana organisasi mahasiswa dibangun untuk tulang punggungnya partai politik, biar intelektualnya, biar pekerja partainya bukan abal-abal, Bos. Karena yang mengerti menjalankan organisasi kepartaian itu ya aktivis mahasiswa. Iya. Nah, pada waktu itu 99-98 semangatnya orang atau aktivis-aktivis yang masuk ke dalam partai, masuk ke dalam sistem itu dimusuhi, dianggap kolaborator. Atau memang tadi semangatnya cuma dua pada komite-komite ini, pilih PRD atau tolak pemilu. Pilihannya nggak terlalu banyak memang. Agak beda dengan angkatannya, misalnya angkatan 66. Angkatan 66 kita lihat misalnya Akbar Tanjung, Sarwono, Mar'i Muhammad, you name it, yang waktu itu menumbangkan Soekarno, kemudian mereka masuk rame-rame dalam sistem semua. Nah, Kosmas Batubara gini, kami hadirkan dengan sebuah spirit anti kooptasi dan menjaga independensi. Nah, itu dia. Inilah yang kemudian sesat pikirnya. Itu dia problemnya, Bang. Itu problemnya kan. Problemnya itu. Jadi Anda akui itu satu kesalahan penting prinsipil. Bukan kesalahan, sesat pikir. Yang kemudian melahirkan atau berkonsekuensi logis pada sesat tindak. Jadi mantap dah. Karena gini, dulu untuk di kampus saja ada Menwai. Jadi kooptasi itu kami rasakan betul. Ya kalau kita baca sejarah kenapa ada pembantu dekan 3, pembantu rektor 3, itu kan kooptasi aja. Dulu kan relasi mahasiswa dengan kampus itu cukup ada biro mahasiswa. Tapi sampai hari ini lebih parah, Bos. Hari ini mahasiswa itu dianggap benar-benar anak-anak aja sama ini, kampus, sama pihak rektorat. Jadi kita boleh melakukan demokratisasi luar biasa ini. Kita mahasiswa ini kan yang paling ada kontradiksi interminis namanya gitu, yang paling akut gitu. Di jalanan heroiknya luar biasa, sama tentara, aparat bisa beradu luar biasa. Di kampus sama dosen, sama dekan, apalagi sama rektor, cium tangan, Bos. Takutnya nauzubillah min zalik, Bos. Jadi karena apa? Kultur feodalisme dan NKKBKK-nya belum hilang. Jadi demokratisasinya nggak pernah terbongkar.
Jadi sekali lagi itu, jadi kami kemudian pilihan yang terbatas tadi buat tolak pemilu, Coblos PRD. itu PRD. Habis itu kalau Adian dan kawan-kawan Forkot itu bentuk Dewan Rakyat. Which is kurang realistis dalam format politik waktu itu ya. Bukan sekali. Karena apa? Euforianya adalah pemilu. Jadi agenda nasionalnya waktu itu adalah pemilu. Kita nggak siap merespon itu. Bahkan masih adalah sedikit-sedikit, bukan sedikit-sedikit, lebih dominan itu seperti Suhogi katakan, oh kita kan hanya koboi-koboi yang datang ke jalanan merapikan ini, membersihkan itu, habis itu kita kembali ke kandang kita. Kan itu kalau lu bayangkan di zaman gua tuh debat antara gerakan moral dan gerakan politik itu jijai bajai lah pokoknya. Dulu tuh gitu deh. Jijai bajai lah. Sampai hari ini kalau lu lihat tanya tuh, gua ini kan kalau diundang sama kawan-kawan, bukan adik-adik nih, kawan-kawan bung-bung kecil itu kan. Kalau ini adik-adik udah pasti. Kita asimetrik, Bos. Ada di kakak kita ini. Oleh bung-bung kecil itu masih aja tuh, kita ini kan gerakan moral. Gerakan moral itu ya kita hanya meneriakkan ini habis itu kita kembali ke kampus. Nah, inilah buah paling matang dari depolitisasi yang terjadi di dalam kampus. Itu. Jadi kami tidak siap menghadapi realitas elektoral 99, gagap. Padahal tuntutan mahasiswa waktu itu ganti Soeharto, pemilu dipercepat. Gini, salah satunya kan? Bukan pemilu dipercepat saja. Backbone-nya reformasi sistem undang-undang paket politik. 5 paket undang-undang politik itu ada 5 undang-undang itu. Salah satunya undang-undang kepartaian, undang-undang pemilu. Itu yang diteriakkan. Jadi ada KKN, ada revisi undang-undang paket politik itu. Ya, itu dilakukan tapi kita nggak siap untuk masuk ke sana. Jadi proses kegagapan empirisisme inilah yang kemudian melahirkan generasi hari ini. Jadi kalau kita baca puisi Rendra itu kan generasi gagap melahirkan generasi yang dungu gitu. tapi kayak gini lah. Kalau kita lihat ke Jerman gitu misalnya kan, ketika political reform dilakukan ya partai lama dibubarkan gitu. Nazi dibubarkan. Waktu itu kan ya Golkar misalnya kan, bahkan Gus Dur mau membubarkan Golkar, Gus Dur dan itu waktu itu ketika Fajrul Rahman cerita, yang mulia duta besar Fajrul Rahman cerita, pada waktu itu aktivis-aktivis budayawan dan orang-orang yang ikut aktif dalam gerakan reformasi umumnya berada di sisi Gus Dur untuk membubarkan Golkar dan menarik garis demarkasi antara yang lama dan yang baru. Benar, exactly. Kita aktivis pro demokrasi waktu itu, gua orang yang hampir membakar kantor DPD Golkar Jogja. Tapi yang jelas fraksi Golkar di Jogja itu yang malangin gua. Kita palangin, Bos. Jadi prosesnya memang ada spirit untuk membubarkan Golkar, itu benar. Kenapa? Ini benar-benar, ya lu bayangin aja 65 PKI dibubarin, ini mbahnya Orde Baru gak bubar-bubar, Bang. Oh iya, basis itu ya. Kan cara berpikir kita kan seperti itu kan. Ini 65 PKI-nya bubar, yang lain fusi. Ini masa dedengkotnya Orde Baru Golkarnya gak dibubar-bubar. Partai dibubarkan, dibunuh semua dan dipenjara. Ini gak perlu dipenjara dan gak perlu dibunuh, bubarin aja gitu kan. Ceritanya Pak JW kan, perjuangan dia kan membubarkan PKI kan waktu itu kan. Jadi sama perjuangan kita, bagaimana spirit Golkar benar-benar common enemy. Tapi lu bayangin, walaupun common enemy, Bos, pemilu 2004 menang. 99 nomor 2. Jadi memang ya itu tadi gak nyambung tadi ya, Bang ya. Antara di kasus Prancis, antara semangat reformasi pembaruan, ternyata rakyat beda nih. Nggak ketemu sama rakyat punya aspirasi dan punya preferensi. Ini mau bubarin Golkar ternyata menang pemilu dan satu kesalahan yang mungkin ya di awal-awal reformasi tadi, isi orang-orang politik kita di puncak, di epicentrum sistem itu orang-orang yang inkompeten. Tadi Anda bilang ada preman, ada apa macam-macam. Dan kedua orang-orang lama yang bersalin baju aja mungkin dah. Ya karena medannya elektoral. Kalau elektoral pasti kita babak belur. Kita satu bisa aja waktu itu
kita langsung bisa siap. Cuma kemudian bagi kita politik elektoral tuh nggak gue banget gitu ya, nggak keren gitu ya. Yang keren tuh kan lu mimpin masa bos 100.000 orang, hidup rakyat, hidup mahasiswa, salam demokrasi gitu ya. Heroik ya. Iya. Terus tahu-tahu lu geser panggung bos. Iya. Ini kan panggung yang selalu kita kritik gitu ya. Iya, gua dari situ. Itu lu bayangin, itu kan switch off itu kan gak gampang. Iya, betul. Dan cepet ya segini ya, dalam waktu split second. Cepat banget. Ya. Ini kan banyak kawan-kawan Dawili dulu kan yang masuk partai juga sebenarnya. Pada waktu itu kayaknya Enggak nggak sekarang, banyak. kan Bang Oh Willy sekarang. masuk, Tapi Bang telat Andi semua, Arief. generasi telat kan. Telat semua. Adian juga. Sama, telat juga. Iya bahkan orang Andi kayak Arief enggak kan Andi Arief? telat juga. Oh iya 2004 ya. Iya bahkan orang-orang Betul, kayak betul. Rahlan, Asidik, Betul, semua Andi Arief, Mas Budiman Sujatmiko, you name it. Kok gua Pius Lustri Lanang, yang Pius Desmond. apa? Yang Pius apa namanya? Yang FMN tadi itu gue tawarin 2003. Udah, kita gabung partai aja. Ya, lu tau lah kalau PDI kan ada aroma-aroma kerakyatannya ya, agak romantik lah sedikit kan dengan aktivis-aktivis kan. Jadi gue tawarin tuh kemudian kita gabung PDI itu. Jadi dimusuhin gua. Oh. Dianggap kalau ada istilahnya kita tuh, wah revisionis modern gitu. Remo namanya. Nah, tapi keren dah revisionis modern dah. Daripada sekarang cebong kampret dah. Lebih gak beradab. Sebutannya Kagum gitu ya, kan. sebutannya keren, cuma nggak tetap loser juga. Ya, kan? tapi kan minimal ada refleksi teoritik revisionis modern. Iya. Bos. Jadi ada upaya sebenarnya ya memfusi ya, Bukan memfusi. Iya. Jadi gini. ya quote unquote lah. Ini catatan kita dalam sejarah kepartaian kita. Gua ini pernah menginisiasi unifikasi gerakan kiri. Unifikasi gerakan kiri. Iya. Kenapa? 3 langkah lebih maju. Mantap kayak Soviet juga kan. Karena yang lu harus lihat, kita nih nggak ada sebuah unifikasi secara sadar. Itu fusi itu by order bos, perintah kekuasaan. Apalagi setelah 99, lu lihat enggak? Sejarah kita ini kan sejarah amuba. Pembelahan satu ke pembelahan yang lain. Tidak ada kemudian secara kolektif kesadaran untuk kemudian membangun sebuah partai persatuan. Yang paling tragis ya Persatuan Perjuangan Tan Malaka itu umurnya berapa sih? Nggak sampai 3 bulan kali itu. Yang merdeka 100%, tolak KMB dan lain sebagainya. Jadi memang ini ya kalau colak-coleknya Hatta dan Soekarno persatuan dan persatian itu kan jadi sebuah dialektika yang benar-benar harus kita cermati sampai hari ini. Jadi persatuan itu apa sih? Itu yang jadi problem betul di masyarakat kita dan di organisasi dan kelompok politik kita. Sulit. Cari aja, ada nggak partai persatuan hari ini? 1 atau 2 partai gabung? Nggak ada. Jadi kesadaran untuk bersama, kesadaran untuk belajar, bekerja dan berdialektika bersama hampir sulit. Nature-nya memang gitu ya. Nature kita ya memang ya. Itu yang dikatakan Snok. Jadi Snok itu cuma menemukan, bukan melakukan pecah belah sebenarnya, bukan dividen pada. Memang yang lu bilang tadi, natifnya gini nih barangnya nih. Adaptifnya gitu. Defaultnya gitu ya. Jadi dia tinggal apa bos ya? Tinggal menstimulus. menstimulus saja. Gitu. Gila ya. Dan nggak ada persatuan partai sampai hari ini. Jadi ya konfederasi partai aja nggak ada. Kita lihat nih Lula da Silva, Partijo Trabalhadores itu gabungan berapa organisasi bos, gabungan berapa partai. Golkar kan gabungan banyak organisasi dulu. Sekber. Sekber ya. Itu jadi sebuah catatan. Golkar lahir dari dialektika sama seperti itu. Ya itu bagus. Tapi jadi besar dan Tapi Golkar bukan partai bos. iya, bukan organisasi. Jadi waktu awal-awal Nasional Demokrat bos, itu pernah Pak Basofi Sudirman waktu di Surabaya bilang sama Bang Surya, Bang Surya, ini undang-undang partainya dirubah aja, sama seperti undang-undang di zaman Orde Baru. Peserta pemilu itu adalah partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Kalau di zaman Orde Baru peserta pemilu adalah golongan karya dan partai politik. Jadi Nasdem waktu itu Nasional Demokrat tidak perlu bertransformasi menjadi partai politik, tapi jadi ormas saja terus bisa ikut pemilu. Iya. Kayak cerita Pak. Kayak cerita
apa yang mulia duta besar Fajrul Rahman ini di Kazakhstan ormas pun boleh ngajuin capres katanya. Ya. Asal ada dukungan KTP yang solid gitu kan sesuai aturan. 55 kita begitu. 55 peserta pemilu kita tidak terbatas hanya partai politik. Ormas boleh ikut. NU gitu misalnya. Ada beberapa NU ormas itu partai kan. Partai NU kan. Habis itu perorangan. Jadi inilah kemudian saluran politik kita tidak hanya mesti didominasi oleh partai politik. Jadi kita juga harus belajar ya. Jadi kenapa kalau liberal ini bukan depolitisasi. Apolitisasi kita semakin terjadi karena instrumen politik kita sangat dangkal dan minimal. Nah, ini prinsipil. Apa bedanya depolitisasi dengan apolitisasi? Depolitisasi itu sebuah situasi yang lu order, lu kerjain. Kalau apolitisasi dia terjadi by respon. Oh ya, pakai mekanisme kekuasaan, pakai itu mekanisme depolitisasi. Kalau apolitisasi itu gua jengah liat lu bejat aja, lu kriminal aja, lu maling aja. Ngapain gua ikut-ikut? Itu respon dari situasi. Nah, kalau di mahasiswa di Orde 98 dulu reformasi dan Orde Baru itu depolitisasi atau udah sampai depolitisasi. Liberalisme melahirkan apolitisasi. Misal kita lihat ya Eropa atau Amerika kan partisipasi politiknya rendah ya. Nah, itu kenapa apolitis itu ya udah gue jadi homo economicus aja. Ngapain gue jadi zone politikon? Nggak ada efeknya, nggak ada manfaatnya sama gue. Maka kemudian relasinya berubah. Relasinya menjadi personal relation, fan base gitu. Jadi udah gue senang sama Obama, gue senang sama Trump, Macron gitu misalnya. Gue senang sama Macron. Jadi partai kemudian tidak menjadi tulang punggung dari proses perubahan karena respon yang kemudian partai yang birokratis ya, partai yang kemudian tidak adaptif terhadap perubahan, partai yang berjarak dengan realitas gitu. Nah, ini mantap deh. Punya Dawili. Pancasila di rumahku. Iya kan? Karena selama ini kalau kita bicara Pancasila itu ya kering sekali dah. Ya 5 sila, hafalan, four pillars. Terus kalau kita bicara Pancasila artinya kalau nggak memasukkan soal kereligiusitasan, kita dianggap anti Pancasila. Gua kadang-kadang ada juga orang yang kayaknya gue nggak yakin nama agama itu dianggap anti Pancasila. Dan di sini ada Pancasila dan rumahku. Ini kampung Dawili, rumah Dawili kan sempat dianggap kurang Pancasilais kan. Nah ini jadi gimana nih? Tapi gambar rumahnya joglo di sini. Joglo tapi bukan rumah gadang nih. Salah nih tukang desain cover. Harusnya rumah gadang nih. Gini. Ada gue coba dengan buku ini kan ada program MPR ya, sosialisasi 4 pilar. Terus gue pikir gue dulu 98 sampai 2003 gitu keliling Indonesia itu bicara tentang Pancasila. Nggak ada uang. Sekarang ada program dikasih MPR, masa gue mau biasa-biasa saja? Gue harus menemukan sebuah gerakan bagaimana kemudian ini bisa menjadi tidak hanya benchmarking gue, tapi inilah dedikasi gue terhadap politik kebangsaan. Buku yang pertama gue beli di Jogja itu karena mahasiswa baru itu kan disuruh menulis paper penataran P4. Gua beli buku namanya zaman itu ya. Pancasila harus ditatar dulu. Harus ditatar bos. 10 hari bos. Dari atas tadi ya. Jadi gua beli buku, kita dikasih buku tebal merah putih gitu, 400 halaman dan disuruh menulis makalah dari itu. Karena gua sudah terbiasa menulis dan udah jadi penulis juga waktu itu. Ngapain gua pakai ini pembegoan, pembodohan. Gua datang ke shopping center, gua opera-opera, gua ketemu buku pidato Soekarno 1 Juni. Gua beli itu dan gua beli buku Ruslan Abdul Ghani tentang Pancasila. 2 buku itu gua buat paper serius 20 halaman, bos. Dosennya kaget, bos. Paper serius. Lu nggak usah presentasi. Sampai gitu dia ngomong, lu nggak usah presentasi.
dia baca itu isinya kritik semua, Bos. Karena bisa menginspirasi gerakan massa ini. Jadi konteksnya adalah premis seorang Soekarno, saya bukan penemu Pancasila. Saya bukan penemu Pancasila. Saya menggali Pancasila dari bumi Nusantara ini. Artinya kalau seperti itu, Bos, Pancasila itu ada di kita, di rumah kita. Kayak defaultnya yang tadi itu ya. Snok tadi. Jadi native-nya. Pancasila itu ada di kita, dan itu yang kemudian diekstrak oleh Soekarno lalu kemudian disampaikan oleh Soekarno dalam sebuah formula. Nah, ini kan berbicara metodologi saja. Kenapa Pancasila kemudian berganti rejim, siapapun rejimnya mengatasnamakan Pancasila. Lu bayangkan, Orde Lama bicara Pancasila, Orde Baru bicara Pancasila, Reformasi bicara Pancasila. Isinya, konten, metodologinya beda bumi dan langit. Bicara tentang Orde Lama, Orde Baru aja. Ya, misalnya gimana misalnya? Perbedaan prinsipilnya ini yang satu Gen Z ini belum pernah tahu nih gimana dah. Orde Lama itu sangat kerakyatan, sangat nasionalis, sangat bercancut Kaliwondo itu. Orde Baru sangat pro pembangunan yang membuka keran investasi. Sangat represi. Gua dulu demo dibubarkan polisi itu, tentara itu angkat mikrofon dari mobil hijau itu atas nama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 kalian kami tangkap gitu. Kalian bubar demo. Atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar kita dibubarin, Bos. Nah, jadi Pancasila itu selalu dijadikan legitimasi kekuasaan sebagai dalih ya. Sebagai dalih dan dalil. Dalih dan dalil. Tapi orang tidak pernah membaca dan kemudian melihatnya. Nah, gua ya karena bersyukur membaca dengan cukup lumayan, terus kebetulan gua punya alumni filsafat, punya kerangka berpikir, kerangka metodologi, gua rubah pendekatannya. Tidak dari atas. Jadi tidak deduktif tapi induktif. Apa caranya? Caranya gue buat lomba, Bos. Lomba nulis, lomba podcast gini, sama lomba video pendek. Ya podcastnya tapi enggak. Yang penting orang ngomong story apa emang? Storytelling. Jadi kita bisa ikut nulis, storytelling sama video pendek. Jadi konteksnya adalah lu bercerita, gue kasih tema. Siapa guru yang membentuk karaktermu, surat kepada sahabatmu, perempuan yang dekat denganmu. Jadi temanya dari sana saja. Jadi kemudian itu kita hadirkan. Ini loh Pancasila, nggak ribet kok Pancasila nih. Ketika lu teman lu sakit tadi, siapa guru yang membentuk karaktermu? Oh, dulu ada tuh guru olahraga, gini. Itu kan itulah Pancasila. Ketika ada surat kepada temanmu gitu, itu banyak yang ikut. Bagaimana berkawan itu juga ekspresi berpancasila. Nah, inilah kemudian tidak narasi besar yang dicekokin terus. Kenapa Pancasila kita kering hari ini? Karena kerangka metodologinya miskin. Kalau boleh tidak dibilang patah kaki dan patah tangan. Itu. Jadi gua menawarkan kerangka metodologinya. Ya, kerangka metodologinya. Gini. Ya, kalau kita mau baca sedikit ini tinjauan epistemologis gitu. Agak malu juga. Di dada Pancasila itu semua para pendiri bangsa ini bersepakat atas semua nilai sebagai konstruksi dasar Indonesia merdeka, kecuali satu value, liberalisme. Nah, kalau ngelesnya Celi kan dia bilang, karena waktu itu belum ada karena kaum liberal katanya kan. Semangat sosialisme di Eropa lagi tinggi. Semuanya, bukan fasisme juga ada. Supomo kurang fasis apa, Pak? Oh, fasisme juga ada. Oh, kekeluargaan itu. Oh, iya, kan yang membangun 3 pilar besarnya ya pidato Supomo, pidato Yamin, pidato Soekarno. Iya kan? Selain pidato-pidato yang lain. Tapi 3 bonggol besarnya kan 3 pidato orang ini, Pak. Ya, tapi kan semuanya kental nuansanya nuansa sosialisme sebenarnya. Supomo lebih fasistik, negara keluarga, Pak. Jadi konteks inilah yang kemudian ada
ada sosialis, ada nasionalis, ada islamis, ada fasis, ada semua, ada komunis. Semua ada di dada Pancasila itu, kecuali liberalisme. Nah hari ini semuanya hilang nih bos. Hilang semua, yang tinggal hanya liberalisme, the only one. The dominant value dan the only one. Ya kalau boleh kita bilang secara politik, sosial, ekonomi, budaya. Nah, korespondensi ini yang harus kita lakukan. Dan ini nggak boleh hanya modal dasar dari Pancasila adalah dialog. Dialog. Lu bayangkan latar belakang berbeda, ideologi berbeda. Apa yang bisa mempersatukan mereka dengan beragam latar belakang dan beragam value-nya ya? Ya common virtue. Virtue-nya apa? Berdialog dan kemudian punya common dreams. Indonesia harus merdeka, Indonesia harus sejahtera. Cara kita bisa perdebatkan. Itu civic religionnya ini ya, yang di situ juga disinggung kan. Tekefilian. Gua jijik banget tadi yang lu bilang. Orang mempertentangkan Islam dengan Pancasila. Itu nggak ada yang lebih bego, lebih bodoh dari itu. Gimana tuh dah? Kasih Ini perdebatan antara Hamka. Bego semua dong orang konstituen. Ya. Oh, bukan. Yang sekarang maksud gua. Kenapa? Dulu kan. Kalau dulu kan memang berdebat The formation of state. The formation of dulu. state. Iya. Dan kita bicara konstitusi kan. Iya. Lanjut. Nah, ini Itu perdebatan Soekarno dengan Hamka. Iya. Hamka pernah menulis tentang akar tunggang Pancasila. Iya. Itu sebagai sebuah, Bung Karno pernah pidato, kalau kalian berjuang jangan hantu agama kalian saja. Nah, dibalas sama Hamka, bro jangan lupa Islam ini adalah sila pertama dan akar tunggangnya dari Pancasila. Jadi nggak perlu kita pisah-pisahkan. Ini bagian integral yang tak terpisahkan. Nih, kayak Tan Malaka bilang di Bolshevik kan, lu nggak ya, bisa, bukan Bolshevik, internasional yang kedua. Ya, dia bilang bahwa lu nggak bisa pisahkan gerakan komunis dengan Islam. Pan-Islamisme. Oh, iya. Karena orang yang terjajah itu adalah orang-orang Islam. Ya, kalau di kampung dia malah lebih ekstrim. Ya. Ada tarekatnya Tan Malaka, ke kanan la ilaha illallah, ke kiri jayalah internasional. Di kampung dia nih. Hai engkau, jikalau engkau mengaku daripada anaknya Bung Karno, Bung Karno tidak mau punya anak yang tidak kiri. Udah bisa gua diundang Pak Surya deh bang. Jadi Lanjut. Pancasila kita selalu dihadirkan secara deduktif. Padahal dia harus kemudian melahirkan sebuah korespondensi. Deduktif boleh dibilang, gua nggak bilang gagal ya, tapi lebih dominan ketidakberhasilannya. Nah, Karena ini udah terbukti ya. semua rejim bos menggunakan hal yang sama. Nah, Rezim penataran ya. ya gini, apa sih yang diharapkan dari Pancasila? Kan yang revolusi mental itu kan proyeknya Soekarno bos. Nah, yang dilakukan harusnya adalah bukan kognisi base, bukan narasi base, tapi adalah exercise base Pancasila itu. Jadi dia harus di-exercise, narasinya harus dilahirkan narasi-narasi yang baik, yang banyak, tapi exercise-nya inilah kerangka metodologinya. Jadi bukan jadi bahan ajaran. Oh, tadi kita bilang apa namanya? Butir sekian nilainya ini. Bos, hafalannya bisa top, Marco top, tapi perilakunya bejat gitu. Ya, itu 400 halamannya. Ya.